Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my name is Ranita Mutia, NIM 210417562, Class M2. Okay, I will read the text of a segment story about Heavy Homeless. Okay, once there was a poor man, his name was Hans. He had no money and no food, but he was happy. I found something, he said. I walked down to his right the next town. After a short time, our old woman called to him from across the street. "What do you want?" asked Hans. "What do you want?" "I want money." "You can have money," said the woman. "Take these Magic's blue cones and climb to me top of the third tile there. Then climb down inside it. You will come into like a room with the 100 legs. The earth the goods good through the first door and you will see big box. When the box sits a dog with eyes alert as eggs, don't be afraid. I won't hurt you, but my blue clothes and the floor. Take the dog and the pit down. The cuts in front of the books. Open the books and you will see money. Take some good through the scone door and you will see bigger books. When the book sits a dog with eyes like orange, do be afraid, I won't hurt you. Put the dog down on the couch in front of the books. Open the books and you will the books meet a dog with eyes like a platypus. Don't be afraid. It is a friendly. You are jealous. This book. Take some. This is wonderful. Said Hans. But what I can I do for you? Do win any more or gold of jewels, said the old woman. I only want little things. That's a book. Hans climbed up the door and then down inside to there. He went down inside the door. He went down and down and down. Then he saw the door hinder like and the dogs. He opened the first door. I went into a little room. The art and the books with a dog Maya's alert eggs. Good dog sign hands. He remembered the old woman or he puts Maya's like eggs. Good dog signs hands. Remembered the old woman or have put her blue cones in the floor. He tucked in the dog in the put in the down in the cuts in front of the books. He opened the book and got very excited. He took some money and about was a duck with eyes like orange. You are fun dog, said Hans. He puts a dog down in front of the books. He opens the book. Yes, suddenly is yellow and gold in the books. And Hans book some gold and put in had there. He went into his room. The dogs he smart alike about us. You are very fine. Look, he said, hands like the jewels in the book. Yes, we are suddenly red, blue, yellow, green, gold. He took some jewels and put them in his choice. Remember the old woman glass book he expansion of the floor next the doors. He climbed up inside the tree again. It was hard this time, with the heavy gold and jewels. But he got up there, thrown down. The box called the old woman when she saw him.
but he does not throw it sadly. A stone he calls, yes, now, give me the books. She was not very friendly. No, I'm not going to give you, he answered. The old woman got very angry. Her face was numb, but he did not answer. She could do nothing. It was night when he came to town. He found a very nice room, and they asked for best food. The next day we went, and the suddenly had many friends. One day somebody asked him, "Do you know about the princess?" "What princess?" asked Hans' voice. "Where does the life you cannot see here?" answered the man. "Why, what fans?" asked Hans. "Where is the where does the life you cannot see here?" answered the man. "Why not?" "Because she is in a big house, and she can live it. There is one only door. The windows are high up. She is never goes. The windows are high up. She is never goes out. The king says nobody can see her. Why does she live in that way?" Asked Han. "Because a clever old man said that kings, your daughter, will marry a poor man." The king was a very angry about this big hall with high windows, and said the princess it. "I went to see a princess," says Han from the house and went the door. But the king's servants quickly sent him away. Then he out in the most invitation clothes and went to king's home. The king was very angry. "Don't come near my house again," he shouted. "I will cut off your head and put in and stick." Hans lived well at this time and quickly used his money. One day, and put his and stick his life well at this time, and the quickly used his money. One day his jewelries he lived his nice room. He found a poor house and lived in it. Hence was poor now. Nobody cooks his food. Nobody cleans his house. His right friend did not invite him to their homes. He friend to find the air with their decks again. But he could find it after short time. Hence bad money. No money for food. He looks around his room. What call he held around the table. He saw the little glass book. "Perhaps I can buy some bread with this a drop." "Why did the woman want at this glass, but I can see into? Perhaps there are jewels inside." Okay, the main character of the story is a poor man. My name is Hans. He had neither home nor money for buying food. He did not own a property, but the man felt pretty happy. He was sure that one day he would definish the Finns place under the sun. After a while, Hans met an old woman who asked what we went. He Hans decided they went to home some money. The old woman gave him a present. It was a magical blue couch. She told Hans that the soul go to one strong place where hawk dogs were sitting. These animals protected case full of gold, but if you put him on his couch, they will not attack. Hence will be able to take as much money is needed, and the old woman herself knit a box of glass that her grandmother placed in this very place. Okay. Baik, suatu ketika
Ada seorang pria miskin, namanya adalah Hans. Dia tidak mempunyai uang, tidak mempunyai rumah, dan tidak mempunyai makanan, tapi dia bahagia. Aku menemukan sesuatu, katanya. Aku menyusuri bacaan ini ke kota berikutnya. Setelah beberapa saat, Ever, wanita tua, memanggilnya dari across. Membaca, apa yang kamu inginkan? Tanya Hans. Apa yang kamu inginkan? Aku mau uang. Kamu bisa mendapatkan uang, katanya para wanita tua itu. Ambillah konsbiri ajaib ini dan panjatlah ke tasku, ke atas pohon ekor itu. Daripada turun ke dalamnya, Anda akan masuk ke sebuah ruangan besar dengan ratusan lampu. Ada yang baik pergi melalui pintu pertama dengan ada yang melihat kotak besar. Di atas kotak sits anjing dengan mata sebesar telur. Jangan takut, itu tidak menyakitimu. Menempatkan blue coats di lantai. Kunjungi anjing dan Anda akan melihat uang. Ambil beberapa, pergi melalui pintu kedua dan Anda akan melihat kotak yang lebih besar. Satu kotak sangat besar, anjing dengan mata sebesar jeruk. Jangan takut, tidak akan menyakitimu. Temukan anjing jalan di depan kotak, buka kotak dan Anda akan melihat emas. Mengambil beberapa melalui door ketiga. Di sana Anda juga melihat kotak terbesar. Di kotak sits a dog dengan mata sebesar piring. Jangan takut, itu adalah friendly. Dia di sini Geos di Isbok. Ambil beberapa kata Hans yang luar biasa ini. Tapi apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Aku tidak ingin uang atau emas atau perhiasan, katakan wanita tua. Aku ingin satu hal kecil. Di ruangan ketiga ada kotak kecil bahwa kita kota itu. Hans naik ke sana dan turun lagi ke dalam pohon. Dia turun di sana, dia ingin turun, dan kemudian dia melihat ratusan cahaya dan pintu itu. Dia membuka pintu pertama dan dia masuk ke ruang kecil ke dalam kotak. Ada anjing dan kotak mata besar seperti telur. Dia mengingatkan kata wanita tua. Dia menempatkan perisai birunya di lantai. Dia mengambil anjing dan menempatkannya pada mantel di depan kotak. Dia membuka kotak dan sangat bersangat dia mengambil uang dan masukinya di dalam topi. Dia mengembalikan anjing kembali ke kotak dan pergi. Ke ruangan kedua ada anjing dengan mata orange besar. Ada anjing baik, kata Hans. Dia turunkan anjingnya di depan bos. Dia buka kotaknya, matanya mendapatkan kuning seperti emas di dalam kotak. Hans box some emas dan put in head. Itu dia ingin ke kamar terakhir. Ini anjing matanya besar sekali, seperti Paute. Anda sangat baik. Anjing, dia bilang Hans, loket permata dalam kotak. Matanya mendapatkan berwarna merah, berwarna biru, kuning, hijau, dan emas. Dia mengambil beberapa permata dan menempatkan di sepatu ini. Kemudian dia mengingatkan wanita tua kotak kaca di font itu di lantai sebelah anjing. Dia naik dalam pohon lagi, kali ini lebih sulit dengan emas dan permata berat, tapi dia keluar dari harnya. Dia turunkan kotaknya, menyebut wanita tua itu. Ketika dia melihat wanita tua itu, dia melakukan sekarang tak dapat batu menembak kepalanya. Elks, aku akan gagal dan tidak akan gagal. Tahukah kau tahu batu itu? Dia panggil. Ya, sekarang berikan kotaknya. Dia tidak sangat ramah sekarang. Aku tidak memberinya kepadamu, dia menjawab. Wanita tua menjadi sangat marah dan wajahnya sangat jelek. Dia naik ke tanah dan berjalan turun ke baca. Dia menyebutnya dia nama, tapi dia menjawab. Dia tidak bisa melakukan apa-apa saat malam datang. Dia menemukan ruangan yang sangat baik dan minta makan terbaik. Keesokannya, dia ingin dan membeli pakaian indah. Dia adalah orang sangat penting dan kaya. Pikiran orang tidak ada teman banyak satu hari. Anda tahu tentang pangeran? Di mana dia tinggal? Anda tidak bisa melihat. Dia menjawab pria. Mengapa tidak? Karena dia di rumah besar dan dia dapat meninggalkannya. Hanya ada satu pintu, jendelanya sangat tinggi. Dia tidak pernah keluar. Jendelanya tinggi dan tidak pernah keluar. Raja berkata, katakan tidak ada yang bisa melihat dia. Kenapa dia tinggal di situ? Tanyakan Hans. Karena orang tuanya pilih berkata kepada raja.
putrimu akan menihari orang miskin. Raja sangat marah. Dia bentuk rumah sebesar dengan jendela tinggi dan menutup putri di dalamnya. Aku ingin melihat harganya, berkata, dan menemukannya rumah dan pergi ke pintu. Tapi raja melayaninya cepat. Mengiranya kemudian dia keluar dengan pakaian yang paling murah. Ini dan sangat pergi ke rumah raja. Raja sangat marah. Jangan datang dekat rumahku lagi, dia berteriak. Aku akan potong kepalamu. Dia menempatkannya pada stick. Hans tinggal dengan baik saat ini dengan cepat menggunakan uangnya. Satu hari dia hanya memiliki 2 permata. Dia meninggalkan di kamarnya yang baik. Dia menemukan rumah orang miskin dan tinggal di dalamnya. Hans sekarang menjadi miskin. Tidak ada yang memasak makanannya. Sepatutnya teman kayanya tidak mengundang ke rumah mereka. Dia berteman menemukan di sana dengan 3 anjing lagi, tapi dia tidak dapat menemukannya. Setelah waktu singkat, Hans buruk tidak ada uang untuk makan. Dia mencintai kamarnya, apa yang bisa dia jual. Di sana ada atas meja, dia melihat kotak kecil. Mungkin saya bisa membeli roti dengan ini. Dia melalui mengapa wanita tua ini tahu kaca, tapi saya tidak bisa melihatnya. Mungkin ada permata atau emas di dalamnya. Dia berusaha membuka kotak, tapi dia tidak bisa. Dia telah sekali dengan tangannya. Tiba-tiba anjing dengan mata sebesar telur muncul di depan dia. Apa yang kau inginkan? Bertanyanya anjing. Apa yang saya ingin? Menangis Hans. Saya ingin uang. Anjing pergi. Itu cepat kembali dengan sekantung uang di dalam koceknya. Hans kemudian dia bilang, aku tahu. Anjing pertama datang kapan saya menebak kota sekali. Anjing kedua akan datang, saya akan menebak kota lagi. Anjing ketiga datang, saya akan menebak kota lagi. Dan menebak kotak 1, 2, dan anjing dengan mata sebesar arang membawa emas. Dia menebak kotak 1 kali, 2 kali, dan anjing dengan mata sebesar tempat yang dibawa. Hans kaya lagi. Dia membawa pakaian indah dan pindah ke rumah besar. Semua temannya kembali. Mengapa tidak? Anda mengunjungi kami. Mereka berkatakan, di mana kamu Hans? Tidak menyukai teman. Ini dia hanya menghadapi pangeran yang sedang dia akan pernah keluar. Dia perkira dia tidak pernah dapat berjalan di taman. Ibunya sudah mati. Dia hanya bisa berbicara kepada para pelayan dan raja tua. Dia tidak memiliki kehidupan yang tidak bahagia. Suatu malam, Hans tidak bisa tidur. Tepat dia memiliki ide dan dia bangkit dari tempat tidurnya. Dia mengambil kotak kaca dan menebakkannya sekali. Anjing datang. Itu malam adalah malam yang indah. Hans berkata, dan tak ada yang akan melihat saya tahu bahwa pangeran ini berjalan di tamanku. Bahwa di sini sangat cepat. Anjing itu kembali. Pangeran tertidur di punggungnya. Wajah cantiknya. Hans membangunkannya dan membawanya ke taman di mana dia menangis. Apa yang terjadi? Dia takut. Kau berjalan dengan saya di taman. Hans berkata, lihat bunga itu tidur. Taman menunggu putri. Dengan tanahnya di bawah kemampuanku dan langit di atas kepalaku. Tidak ada dinding, tidak ada jendela. Saya bisa mendengarkan suara malam di sekitar saya. Mereka berjalan lama, kemudian matahari pun mulai muncul. Tapi bagaimana saya dapat di sini? Hans memberitahunya tentang kotak kaca dan anjing itu. Dia menebak kotak dan menyebut anjing itu baik. Bilang ketika itu muncul, kamu memiliki mata yang indah. Bawa aku pulang. Aku tidak ingin dan tubuh melihat kita. Hal-hal yang Anda untuk malam ini. Hans putri klik pada anjing kembali dan tertidur. Keesokan harinya, putri tidak ingat apapun, tapi dia merasa berbeda. Layanannya wanita yang bersembunyi dan tidak baik. Dia bangun, berkata, bangun putri, itu adalah tengah hari. Raja adalah malming untukmu. Itu dia berkata pangeran, dan dia melompat dengan bahagia dari tempat tidur. Lihat, Ana, ini hari yang indah. Ana mulai berpikir beberapa hal yang aneh. Pertama, putri pergi dapat apa pukul 7. Pada hari ini pukul 12. Kedua, putri selalu sedang, tapi hari ini dia senang. Ketiga, bawa adres putri kotor. Keempat, ada bunga putih indah lantai tempat tidur. Pergi ke raja. Mari kita perhatikan sedang raja. Lalu
Si Hans ini mengagak raja melihat sepatu kecil anaknya. Sepatu kecil anaknya di tanah di samping bunga putih yang indah. Dia tidak bisa berbicara selama menit, lalu dia berkata marah kepada Hans Dazer bila ke skater pukul 12 besok. Anak itu ke atas kotak dan Hans membelinya. Kemudian dia membunuh uang dan menit itu pun terbuka dan raja pria masuk. Mereka Hans ke alun-alun besar di kontra kota. Raja berdiri di tengah untuk bersegi dengan orang-orang yang penting dari kota di sekitarnya. Di front orang khas berdiri pemotong kayu strong besar menggunakan jaket merah panjang dan topi hitam tinggi. Apakah Anda siap? Katakan raja kepada pemotong kayu. Apakah Anda siap? Mengatakan pemotong kayu kepada Hans. Bukan menangis, Hans, dan dia mengambil gelas. Apakah Anda siap? No, tidak ada menangis, dan dia menebak kotak sekali lagi. Dia tekan kotak lagi 1-2 dan lagi 1-2. Di sana ada anjing berdiri di depannya. Ketika pangeran ingin menikah, bunga putih akan tinggal di taman Anda lagi. Putri akan bahagia dan so Hans menikah. Terima kasih.